panjang dan statif yang lebih pendek. Kemudian ini ada penjepit untuk menahan. Kemudian ini ada segitiga sebagai penahan juga. Kemudian ada beban yang kita gunakan itu masing-masing 50 gram. Nah, nanti kita akan gunakan 1, 2, 3, 4, 5 beban. Kemudian ini ada pengait katrol dan katrolnya sendiri. Katrolnya ini bisa kita lepaskan. Ini katrolnya 50 mm. Dan yang lagi satu yang lebih besar ini 100 mm. Kemudian ada dinamometer untuk mengukur gaya kuasa atau gaya yang muncul nanti. Kemudian ada neraca Ohlhaus atau neraca 4 lengan untuk mengukur beban nanti. Nah, itu alat dan bahan yang kita perlukan. Sekarang mari kita melakukan perangkaian alat dan statif yang panjang dan kita masukkan pada dasar statif. Caranya masukkan, kemudian kita kunci dengan penguncinya ini. Nah, kita kunci sampai betul-betul terkunci. Kalau sudah kita taruh, tetapi tidak bisa kita lepas begitu saja, karena kalau kita kasih beban nanti akan jatuh. Nah, kita kasih pengganjalnya. Ini kita gunakan statif yang lebih pendek. Kita masukkan ke sini. Kita buka. Kita bisa masuk. Nah, kalau sudah kita kunci. Kemudian kita masukkan pengganjalnya supaya dia nanti kalau ada bebannya dia tidak jatuh. Nah, ini bebannya kita akan timbang menggunakan daca uang sini. Kita pastikan bahwa ini sudah dikalibrasi menunjukkan angka 0. Kemudian kita taruh bebannya di sini. Nah, kita supaya posisinya supaya dia seimbang. Kita gunakan ini misalnya. Oh, ternyata lebih kurang juga. Nah, kita rangkai katrol yang paling besar kita letakkan di atas. Kemudian pengait yang kecil kita taruh di sini sebagai tempat dudukan dari katrol yang kecil. Ya. Nah, sekarang kita ambil katrol dan bebannya. Bebannya kita sudah ukur tadi sebesar 50 gram. Kita kaitkan di sini katrol yang kecil. Nah, kemudian kita sambungkan dengan benang nilon. Kemudian kita sambungkan juga dengan katrol yang di atas. Nah, kita biarkan dulu seperti ini. Nah, nanti kita akan ukur berapa besar gaya yang ditunjukkan oleh neraca ini. Nah, coba yang pertama kita gunakan beban yang 50 gram dengan kaitnya dan dengan katrolnya ini. Kita ukur berapa gaya yang muncul. Kemudian kita catat pada tabel hasil pengamatan. Untuk yang pertama. Nah, sekarang baru kita lepaskan pengaitnya ini. Belum kita lepaskan, yang ini harus kita lepaskan dulu. Nah, kemudian baru pengait yang atas kita lepaskan. Nah, kemudian bisa kita baca hasil yang ditunjukkan oleh neraca. Kita lepaskan pengaitnya. Nah, kita ukur berapa gaya yang ditunjukkan oleh dinamometer. Nah, ini bisa dilihat. Kalau sudah, nanti kita tambahkan beban lagi 1. Nah, kita pegang dulu ini dengan menggunakan pengaitnya. Nah, ini kita pegang. Kemudian kita tambahkan beban lagi 1. Beban kita tambahkan, caranya masukkan di sini yang agak miring. Nanti dia masuk, kemudian kita tekan sedikit biar dia bisa berjalan.
Nah, sekarang kita sudah menggunakan 2 beban. Nah, hasil yang ditunjukkan oleh dinamometer bisa kita lihat di sini, kemudian kita catat pada tabel hasil pengamatan. Nah, kemudian kita tambah lagi beban, kita taruh di sini. Sekarang beban sudah ada 3. Ada 3 beban, kemudian kita baca berapa yang ditunjukkan oleh dinamometer. Nah, bisa kita catat pada tabel hasil pengamatan. Dan yang pasti beban ketiganya ini dan kaitnya dan katrol sudah kita ukur sebelumnya menggunakan neraca Uhaus atau neraca 4 lengan. Kemudian kita tambahkan lagi beban. Sekarang sudah ada 4 beban, 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 beban. Kemudian ini sebelumnya sudah kita timbang katrol, pengait, dan 4 beban ini dengan menggunakan neraca Uhaus ini. Nah, kemudian kita lihat skala yang ditunjukkan oleh dinamometer. Nah, kemudian kita catat hasilnya pada tabel pengamatan. Kemudian kita tambahkan lagi beban dan kita sambungkan di sini. Nah, kemudian bisa kita lihat, jadi di sini ada katrol tetap yang paling besar, kemudian di sini ada katrol bebas. Nah, gabungan katrol tetap dan katrol bebas disebut dengan katrol majemuk. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Sebelumnya kita sudah menimbang antara katrol, pengait, dan 5 beban ini. Kemudian kita catat pada tabel pengamatan, dan sekarang kita lihat skala yang ditunjukkan oleh dinamometer. Tampak skala yang ditunjukkan oleh dinamometer adalah sebesar 1,4 Newton. Nah, supaya gampang ini bisa kita kaitkan di sini. Ini bisa kita kaitkan di sini. Atau biar lebih bagus bisa digerak-gerakkan, bisa kita pegang. Nah, inilah praktikum katrol tetap. Nah, jadi nanti kita akan mencari keuntungan mekaniknya. Semakin banyak katrol, apa yang terjadi dengan keuntungan mekaniknya? Atau semakin banyak katrol, bagaimana dengan gaya yang diperlukan? Nah, nanti kita akan melakukan perhitungan setelah kita memasukkan data. Nah, itulah praktikum katrol majemuk yang terdiri dari katrol tetap dan katrol bebas dengan menggunakan 5 beban dan mengukur gaya dengan menggunakan dinamometer. Dengan beban kita ukur menggunakan neraca 4 lengan. Nanti kita akan mencari keuntungan mekanik dari katrol majemuk. Nah, semoga praktikum untuk katrol majemuk bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.